Oke, hitungan ketiga ya. Ke bawah ya. 3, 2, 1. Inilah official poster film Agen Plus 62. Kami turut mengundang untuk bisa hadir ke depan bersama dengan kita produser eksekutif dari PK Films Bapak Peter Harjani bersama dengan penulis skenario Chandra Aditya dan Diva Apresia untuk bisa berfoto bersama di sisi kiri dan juga kanan dari official poster film Agen Plus 62. Oke, teman-teman media boleh kita bersiap 3, 2, 1. Depan dulu. Tengah atas, senyum. Senyum jangan kelihatan Ya. susah. Tengah bawah, Pura-pura bahagia. tengah bawah. Ke kiri atas. Diikhlasin aja ya. Kiri bawah. Oke, terakhir ke kanan atas. Tengah dikit Kanan dong. bawah, senyum berfaedah. Oke. Kanan bawah, mantap. Oke, terima. Oke, udah aman, silakan. Sudah itu kan, udah berapa lama kita dikampilkan sama destinasi lain. Ini saatnya buat bersinar. Lu sama Marta ngapain? Kasih judul, kita terusin. Jangan merepotkan. Siap. Biasa dong. Bisa masuk. Pakai cara klasik. Coba ganti rencana. Di sini ada yang lebih buas. Karena tadi disabotase, kita ulang sekali lagi ya. Sekali lagi. Lu sudah gitu kan, udah berapa lama kita dikampilkan sama destinasi lain. Ini saatnya buat bersinar. Oh, lu sama Marta ngapain? Kasih judul, kita terusin. Jangan merepotkan. Siap. Coba ganti rencana. Di sini ada yang lebih buas. Buat banget. Salman Aristo. Halo, selamat siang semua. Siang. Pertanyaan pertama Mas Aris. Ya. Film Agen Plus 62 menjadi judul pertama yang dirilis dari Wahana Kreator pada tahun 2025. Sebetulnya apa yang ingin dipersembahkan melalui film ini kepada seluruh penonton di Indonesia? Oke. Jadi begini. Pertama kali ide ini kita coba olah di Wahana Kreator. Yang pertama kali kita omongin itu bukan apa yang lucu, gitu ya, tapi apa nih yang bakalan kena. Nah, dari berdasarkan diskusi itu, kita mencoba mengarah sesuatu, gitu ya, mendevelop sesuatu, mengembangkan sesuatu soal gimana kalau ada agen rahasia yang harus nyamar jadi pegawai salon. Nah, itu yang kita coba olah, gitu ya, dengan berusaha untuk tetap
bisa menawarkan sesuatu yang fresh dan fun, tapi juga berani. Mau bukti nyata wahana kreator bikin sesuatu yang ngajak ketawa tapi berani adalah mau bercanda kok ngajak ke dia Pitaloka. Silakan teman-teman pikirin aja gitu ya. Berarti artinya kami mau tetap ngajak penonton film Indonesia yang sekarang ini sedang sangat luar biasa sekali. Teman-teman pasti sudah tahu faktanya. Belum tengah tahun udah 45 juta tiket. Ini kayaknya 80 juta rekor kemarin lewat. Ya kan? Amin. Nah, artinya kami mau memberikan apresiasi terhadap itu dengan memberikan sesuatu yang fresh, sesuatu yang tetap bisa ngajak ketawa tapi juga tetap bisa ngasih pengalaman yang unik gitu. Itu sih. Saya pengen keburu nyatetnya nih Mas Aris, daging banget nih kalau kata orang. Tapi intinya menarik banget wahana kreator berani untuk ambil ini ya. Dan pertanyaan berikutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Orchida Ramadhani di sini. Siang. Hai Mbak Oci. Hai, thank you teman-teman udah pada hadir. Lalu. Saya pengen bertanya Mbak Cida, wahana kreator itu kan dikenal dengan karya-karya dramanya yang ikonik ya. Termasuk kita tahu semuanya ada universe 2 garis biru dan 2 hati biru. Nah kali ini wahana kreator menghadirkan film komedi aksi dengan judul Agen Plus 2 dengan latar belakang fenomena yang tentunya meresahkan banget untuk masyarakat Indonesia dan juga isunya sangat dekat. Kira-kira Mbak Cida boleh diceritakan nggak bagaimana awalnya ide ini bisa muncul nih di kalangan produser sehingga akhirnya menggarap judul ini gitu? Oke, kalau judul sih kita kerjakan bersama gitu ya. Apa yang awalnya tuh kita terpikir Intel Melayu, tapi ternyata Intel Melayu itu ketika di-recall ke anak-anak Gen Z itu mereka nggak punya kenangan apapun. Mungkin untuk generasi saya masih kita kenal gitu ya Intel Melayu, cuman anak-anak zaman sekarang berarti apa nggak kenal, ngobrol sama Kenu Intel Melayu apa sih gitu, dia nggak nganggap itu sesuatu yang lucu. Jadi kita akhirnya come up dengan Agen 62 ini. Cuman kenapa kita pilih komedi, karena memang melihat seperti yang tadi Aris sudah sampaikan, kita ngerasa kemampuan survival masyarakat Indonesia itu banyak dikuatkan oleh cara kita menertawakan diri sendiri gitu ya. Kita bisa sampai kepada komedi yang menyatukan kita semua karena kita punya suffering yang sama, latar belakang yang sama. Akhirnya kita ya udah deh, untuk survive kita butuh ketawa-ketawa. Jadi itu yang pengen kita sampaikan di masa-masa ini, kayaknya kita butuh lagi untuk ketawa bersama. Semoga bisa deliver ke semua audiens kita nanti. Amin. Terima kasih Mbak Cida. Pertanyaan berikutnya sudah pasti ke penulis skenario, karena kita penasaran dong, kok filmnya bisa begini sih. Akan ada Diva Apresia dan Chandra Aditya akan menjawab, mungkin mikrofonnya bisa disediakan. Pertanyaan ini untuk Chandra dan juga Diva, kira-kira bisa dijelaskan nggak bagaimana kolaborasi kalian berdua dalam membentuk karakter-karakter yang ada di film-film ini, dan juga gimana cara eksplornya isu-isu, kasus yang akhirnya dihandle nih sama Agen Dito dan Agen Marta. Oke, jadi halo teman-teman, aku Diva dan Chandra, penulis skenario. Jadi asal-muasalnya tuh kolaborasi ini bersumber dari sama-sama resah ya Chan. Ngeliat berita, nggak ada yang menyegarkan, semuanya bikin stres gitu. Terus habis itu kita ngobrol, kayaknya tinggal di sini tuh rasanya berat juga ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kayaknya nggak bisa deh gitu. Terus alhamdulillah support system di Wahana Kreator tuh luar biasa sekali. Mereka tuh selalu berani men-challenge pemikiran-pemikiran kita gitu ya, mengatakan bahwa kata siapa nggak ada yang bisa dilakukan. Jangan-jangan ini adalah saatnya kita jadi agen perubahan gitu. Wow, agen perubahan, kayaknya benar-benar agen 62 seru banget nggak sih kalau misalkan kita tuh mengangkat kegelisahan kita sebagai rakyat gitu, untuk kemudian kita aspirasi rakyat tuh kita bungkus menjadi sesuatu yang segar untuk ditonton, yang akhirnya menimbulkan harapan bagi kita semua. Itu nggak capek? Betul. Jadi tapi meskipun film ini awalnya idenya dibuat dari kegelisahan, tapi dari awal kita semua, aku, Diva, sama semua tim development di Wahana Kreator memang sengaja untuk membuat film yang didesain untuk penonton. Jadi kita pengennya orang-orang datang ketawa, bahagia, tapi di saat yang bersamaan ketika pulang dari bioskop ada sesuatu yang dibawa, dan mudah-mudahan kita semua jadi kayak punya semacam keinginan untuk jadi agen perubahan itu. Wow. Wow.
luar biasa ya. Ini penulis-penulis kita punya aspirasi luar biasa ketika menulis. Kalau begitu, ketika ngedirect juga pasti punya aspirasi yang luar biasa ya. Nah, kita beralih ke Mbak Dina Jasanti selaku sutradara. Pertanyaannya Mbak Dina, terakhir kan menggarap Dua Hati Biru berkolaborasi bareng sama Mbak Gina Esnur dan juga Wahana Kreator. Dan di situ juga ada Keanu di Dua Hati Biru. Nah, pertanyaannya, apa sih sebetulnya menjadi tantangan di film ini setelah sebelumnya menggarap film drama, nah sekarang menggarap film komedi aksi nih di film Adia Plus 2. Kira-kira ada tantangan tersendiri nggak dari Mbak Dina? Selamat siang semuanya. Siang. Tantangannya pasti banyak banget. Segala hal tuh menantang. Dari ceritanya sendiri pas pertama kali diceritain ini Adia 2 itu sendiri aja, wow, berani ya, wow, eksplorasinya kemana ya, wow, pemainnya siapa ya, gitu. Nah saat disebut ada Keanu, Rike sama Cinta, wow lagi, wow dan wow. Kalau kerjasamanya sangat seru ya, sangat seru. Kalau di DHB Dua Hati Biru, Keanu kan di situ sebagai supporting. Kalau di sini pemeran utama yang sangat luar biasa. Karena dari teasernya kan udah kelihatan ya, dia bukan hanya satu sebagai agen itu, tapi dia harus menyamar. Jadi setiap hari kita ada banyak penyamaran. Kemungkinan ada satu hari yang kita syuting di salon itu penyamarannya mungkin ada 5 atau 6 gitu. Dan setiap penyamaran itu adalah karakter yang baru. Dan ternyata Keanu itu sangat smart banget. Makasih loh, Mbak. Sebuah tantangan juga buat aku saat syuting DAB itu ya sendu dan drama, tapi di sini kita coba untuk mewarnai dengan segala genre yang beda. Jadi ada komedinya, ada aksinya, actionnya Keanu, terus juga mereka juga sangat profesional di dalam action di film, terus juga pastinya Cinta itu hebat banget sih. Jadi kita ada 3 pemain yang sangat luar biasa sih filmnya. Wow, terima kasih jajaran filmmaker. Kita akan lanjut ngobrol dengan para cast, tapi sebelum itu posternya akan kita kembalikan ke tengah. Iya, silakan teman-teman. Oke. Depan saya. Poster dong. Enggak dong. Bapak ini lucunya nggak lontor-lontor nih Bapak ini. Enggak ada kaos bolanya jadi gini nih. Sekarang kita akan beralih ke tonggak selebriti Instagram Indonesia. Berkarya sejak 2022, sudah memiliki 4 karya film viral. Dan kini didapuk sebagai pemeran utama film Adia Plus 2. Mari kita sambut Keanu. Kakek. Siap kan? Stres deh gue jatuh. Keanu, pertanyaannya, ini kan film pertama kalinya nih Keanu dipercaya sebagai pemeran utama. Boleh dibocorin sedikit gak kira-kira di film ini perannya Keanu kayak gimana? Terus proses syutingnya kayak gimana gitu? Pasti teman-teman semua penasaran. Boleh di-share ya? Iya, halo semuanya, makasih udah datang ya di siang yang hangat ini. Iya, bergabungnya aku di project ini tuh lumayan menantang buat aku karena lagi-lagi jadi orang miskin, ya kan? Jadi orang melarat, tidak pasti pas. Terus jadi banyak banget karakter, entar jadi ustadz, jadi ustadz, jadi bebencongan udah biasa ya. Jadi tukang bakso, biasanya cuma makan doang, jadi tukangnya. Ade jadi tukang tukang parkir, tukang ingan listrik gue, banyak deh pokoknya. Jadi menurut aku pas aku ditawarin skripnya sangat menantang buat aku. Terus aku lihat kok karakternya senior semua ya kan, itu juga menantang banget. Terus kembalinya Bu Rike juga sangat membanggakan
untuk aku beradegan bersama Ibu setelah 12 tahun. Selamat datang Ibu. Terus karena ini action komedi, terus ada Kak Cinta juga yang action expertise, ya kan? Dan Bikin kita semua minder ya. betul. Terus Mbak Dina juga kita udah kerja sama bareng. Jadi kayak kayaknya walaupun ini menantang banget buat aku, kayak aku tuh surrounded sama lingkungan yang bikin aku tuh comfort gitu. Jadi aku ngerasa boleh deh yuk yang ini Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi sebetulnya Keanu udah jadi agen rahasia tuh udah dari tahun berapa? Nggak ada. Dia bukan Intel, gila. Dan kalau misalnya belum boleh tahu lo itu Intel sebetulnya, tapi biasa kalau di HT tuh di Nggak ada. Ngintel mau ngebocorin siapa ya gue? Hidup gue begitu doang. Nggak. Ken, seberapa yakin film ini bakal viral? Wow. Ya bismillah ya Javi. Saya sih yakinnya 100%, bahkan 1000%. Cuman semuanya kan tergantung penonton ya kan. Jadi mohon doanya semuanya ya. Manis banget ya. Terima kasih. Ken, tapi kalau di sini tuh kalau pas lagi jualan bakso itu juga apa gemulai begitu apa kayak Gemulai. Enggak ada gemulai Pak, lu lihat jenggot gue tuh. Gua tanya, mau gimana gemulai? Itu juga tantangan ya buat saya. Kayak setiap dialog nanya, segitu nggak sih? Gitu. Oke, terima kasih Keanu. Boleh tepuk tangan buat Keanu. Selanjutnya kita mau bertanya ke sosok yang satu ini, kembali lagi ke layar kaca kita. Sosok yang sangat merindukan. Izin untuk menyampaikan beberapa info. Tenang Bu, abang baksonya di sebelah Bu. Udah bisa diberangin lagi. Nominasi Piala Citra tahun 2006 pada film Berbagi Suami. Pemeran pembantu wanita terpuji di film Sang Pemimpin tahun 2010 di Festival Film Bandung. Vakum 15 tahun gak kelihatan di layar kaca. Dan sekarang kembali lagi di film Agen Plus 62. Ibu, mohon izin Ibu. Kenapa akhirnya? Kenapa akhirnya berkenan untuk berperan kembali di film layar lebar dan bersama Wahana Kreator? Kangen banget, yang jelas habis 2002 ada main film tapi itu cuma opening scene, dan ketika diajak sama Wahana tanya karena sambil ribet ngapain gitu, begitu udah syuting pas baca kok skenario gue banyak banget sih ya kan lu peran utama, jadi baru tahu gitu. Tapi intinya pengen sih balik lagi ke film itu, emang kangen banget. Tapi ya nggak gini juga sih kayaknya. Tiba-tiba sekali dikasih kesempatan main langsung 8 karakter gitu. Jadi saya butuh effort yang besar banget. Untung di sini ada Keanu yang selalu mengingatkan, Bu itu acting zaman dulu, Bu ganti. Ganti Bu, itu Gen Z nggak suka kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ini ada sutradara, ada teman-teman produser, penulis, tapi teman-teman pemain ini sangat support banget. Terus Cinta juga yang karena aku ada fighting juga ya Cin ya, dan itu sebenarnya memperlihatkan bahwa meskipun udah umur segini aku masih bisa kuat kok. Tapi yang jelas ganti-ganti peran itu nggak gampang, ganti-ganti karakter dalam satu film, karena biasanya satu film satu karakter. Tapi ini langsung 8 karakter, harus penuh penjiwaan. Dan setelah syuting itu alhamdulillah saya sekarang mengalami kejiwaan. Untung nih ada teman lama ya. Iya untung banget ada orang. Curiga nih kalau Bang Fani dibuka bajunya jersey bola ya. Jadi kayak gitulah. Jadi ini seru banget, pengalaman yang luar biasa, dan juga message-nya juga menurut aku penting dan genting, nggak usah diceritain, nanti nggak nonton. Tapi seenggaknya nonton lah, kesian gue udah 17 tahun nggak main, sekalinya main nggak ada penonton, kesian kan. Jadi tolong menonton, karena ada semua materi kemanusiaan.
undang aja. Bayar dong, undang. Makan gue. Tapi kalau misalnya pengalaman ibu nih berakting dengan teman-teman yang dari berbeda generasi nih, ada Kayaknya generasi gue udah buzur gitu ya. enggak sih bu, nggak begitu konteksnya Kayaknya gitu ya. ya. Bagaimana cara ibu akhirnya bisa ngatuin chemistry lagi untuk bisa akrab semuanya, untuk bisa dapetin lagi actingnya bareng-bareng? Ya, kita benar-benar ada emotional bonding, kita ada latihan dulu segala macam, kita ada berantem-berantemnya, berantem beneran. Ya. Sebel banget sama dia nih. Mana ada? Ibu ngasih kayak makan tiap syuting. Ya ini sebenarnya langsing ya. Begitu syuting ini aku umpanin makan terus jadi segede gini, maaf ya Ki. Tapi yang tidak tergoda makananku adalah cinta Laura. Jadi kita membangun kebersamaan gitu dan mereka meyakinkan, Bu, Ibu umur berapa? Gak usah disebutin. Umur sekian gitu. Ah enggak kok, kayaknya Ibu seumur sama kita. Alhamdulillah. Jadi mereka kasih motivasi untuk aku tetap punya percaya diri dan lagi-lagi ini bisa nggak ya? Karena aku kan orangnya sangat serius gitu ya. Jadi, Wow. jadi aku gimana ya untuk membangkitkan karakter komedi itu? Nah untuk di sebelah saya balik lagi. Itu ada teman lama yang luar biasa begitu, dia nggak usah ngomong aja mukanya kan udah komedi ya. Jadi sangat membantu. Ketika aku nggak bisa acting yang lucu gitu, aku langsung kalau dia nggak ada di lokasi aku video call. Gue pasti bisa. Oke, terima kasih Bu Rika. Nonton ya. Oke. Aku sekarang mau beralih ke Cinta Laura Kiel. Cinta, di film ini sepertinya kamu tampil agak beda ya. Biasanya kita ngelihat Cinta nih, tadi entrance-nya nih agak misterius gitu. Kira-kira boleh nggak dibantu jelasin sedikit Cinta berperan sebagai karakter apa di sini, dan kira-kira apa yang bisa kita saksikan dari filmnya nanti? Hai semua. Halo. Oke, di film Agen 62 ini karakter aku bernama Jessica. Dan Jessica itu adalah seorang cewek yang menurut aku merepresentasikan semua cewek-cewek dalam sini yang memiliki kecidilan sendiri dalam diri kalian. Karena Jessica itu cegil banget. Dia pemilik salon yang sebenarnya ada sesuatu yang udah boleh ceritain belum ya? Di balik bisnis salonnya ada sesuatu yang membuat kita resah gitu. But memang karakter Jessica ini menurut aku beda daripada karakter aku sebelum-sebelumnya karena dia itu walaupun di luar terlihat cukup manis, percaya diri dan juga memiliki charm, ternyata di dalam hati dan pikiran dia ada sesuatu yang benar-benar gelap gitu. Dan kalau dari segi penampilan ya, kalau aku Cinta Laura, aku tuh paling nggak kuat yang sama yang namanya kuku-kukuan, kuku panjang itu nggak bisa. Ini aku pakai sekarang adalah kuku tempel karena hari ini press con buat Agen 62, jadi aku pengen ada sedikit melambangkan Jessica. Tapi di film ini Jessica setiap scene itu hampir-hampir ada pergantian hairstyle, pergantian baju, pergantian warna kuku. Tapi nanti kalau teman-teman nonton perhatikan aja setiap baju yang dikenakan atau aksesoris rambut itu ada simbolismenya sendiri. Jadi semuanya intentional, nggak random gitu. Dan di sini aku juga sempat melakukan beberapa adegan action yang sebenarnya aku udah pernah lakukan di sebuah series sebelumnya, tapi di sini lebih seru karena dipadukan dengan komedi. Jadi lihat aja nanti aku ngelawan Barike, ngelawan beberapa karakter lain itu tuh lucu banget. Oh, kalau misalnya Cinta jadi pemeran film sudah biasa, tapi di film ini Cinta juga turut menjadi produser eksekutif dan bersama dengan Keanu menjadi produser eksekutif. Boleh nggak kira-kira Cinta jelasin sedikit peran sebagai produser eksekutif yang pastinya berbeda dari tanggung jawab sebelumnya? Ya. Dalam setiap hal yang aku lakukan, aku selalu sangat pilih-pilih ya dalam memilih sebuah project. Dan kenapa
terjun sebagai executive producer di project Wahana ini karena dari dulu aku selalu sangat mengagumi setiap project yang dilakukan oleh Wahana. Terima kasih. Terima kasih. Karena aku merasa Wahana itu adalah salah satu bisa bilang think tank atau rumah produksi yang benar-benar mengedepankan nilai-nilai positif dalam setiap film yang dilakukan. Dan semua film yang dibuat memiliki kritik sosial yang sangat kuat yang membuat kita menyadari kekurangan dari lingkungan kita dan masyarakat kita. Film Agen 62 ini pun walaupun tentunya akan sangat menghibur, seru banget, bakal bikin ngakak, banyak banget elemen-elemen yang akan membuat kita merasa hangat dalam hati kita, membuat kita menyadari kekurangan di lingkungan kita, di society kita, dan pokoknya paket komplit deh. Dan mungkin sekarang sebagai executive producer di film ini yang tadinya aku hanya memikirkan bagaimana aku berakting dan hanya menggunakan topi seorang aktor, di sini aku maaf nggak cida dan masih kadang-kadang agak cerewet kalau ada kru atau pemain atau siapa di balik layar yang misalnya memiliki keresahan, aku langsung stres sendiri karena aku mau yang terbaik bagi semua orang dong. Jadi ikut Bacida, aku denger ini, kita harus cari solusi karena aku nggak mau ada yang bete, nggak mau ada yang sedih, nggak mau ada yang gelisah. Yang ngaduin kita ya. Agen di dalam agen gue. Jadi sebenarnya agen gue itu aku. Just kidding, tapi intinya sebagai executive producer selain mikirin kualitas filmnya, kita juga memikirkan kesejahteraan semua orang yang terlibat, and I think that's so important karena aku rasa kalau kita membuat suatu karya dengan hati yang tulus dan kebahagiaan, hasilnya pun juga akan jadi sangat baik gitu. Terima kasih Suta. Kalau sekarang aku mau beralih ke Bang Fani. Ngomong. Jadi ngomong. Bang Fani, kembali lagi di film ini, akhirnya berperan kembali bareng sama. Lu nanya dulu, emang gua main di sini? Tadi nggak ada di studio, nggak ada. Di poster juga nggak ada. Bang Fani ini akan reuni sama Oneng nih. Biasa juga. Kira-kira Bang Fani bakal pakai jersey nggak selama syuting? Ya enggak dong. Itu mulu. Jersey apa bawa ayam ya, Bu? Ini tadi lumayan. Nah, kira-kira apakah ini merupakan ajakan dari Burika akhirnya bersedia untuk bermain di sini, atau seperti apa awalnya bisa tergabung di sini dan rasanya gimana sih bisa reuni lagi sama kawan lama, teman seperjuangan? Ya awalnya sih nggak tahu disuruh dia main. Kan dia mah dulu disuruh ngajakin mah nggak mau kan. Waktunya kan kita tahu dia siapa kan. Waktu nggak ada waktu lah. Udah jangan ngomongin gue. Iya kan. Ditawarin siapa? Lupa sendiri. Ya pokoknya ada yang nawarin di Wahana. Ya coba datang ke Wahana. Terus nanya nih jadi apa? Ternyata cuma apa? Cameo lah. Ya mau cameo mau apa? Nyari juga sikat-sikat aja kan. Ya udah akhirnya di sini jadi encangnya si Bencong tuh. Encangnya dia tuh. Oke, ternyata mainnya nih. Tadi gua pas lagi bisa nggak nih anak ini begini? Gak taunya, emang gak bisa. Oke. Ya lu bagus banget. Keren. Itulah saya bisa ikut serta di film ini, bersyukur lah. Terima kasih Bang Fani. Bang Fani, tapi boleh diceritain nggak waktu itu pas ngejorokin yang lu dari gedung itu? Nggak ada begitu di sini. Tadi ada satu scene yang sebetulnya nemplungin dia ke kuah bakso. Dia nolak. Oke, terima kasih Bang Fani. Pertanyaan berikutnya saya mau nanya ke Mas Chandra. Siang semuanya. Ini dari senyuman-senyumannya nih cocok banget nih sama tas yang digantung di gerobak bakso nih, coblos. Kita jadi penasaran nih, sebetulnya Mas Chandra kan tadi kan kayaknya kelihatan ya ada di mobil. Dicium Burika. Dicium Burika, benar. Kira-kira sebetulnya Mas Chandra ini boleh
tahu nggak perannya sebagai apa di film Agen Plus 62? Sebagai foto di Budi baby. Sepenting itu gitu. Jadi sebenarnya ya, alhamdulillah saya satu scene sama Bu Rika akhirnya di mobil itu tadi. Jadi di sini saya berperan sebagai Iqbal. Perannya penting sekali sampai Javier harus ngomong bahwa nama dan karakter yang mirip itu tidak disengaja. Nah itu saya. Waduh, nggak ngerti ya. Oke. Jadi di sini sebelumnya saya terima kasih sama Wahana udah ngajak lagi untuk ikut di Agen Plus 62. Di sini saya berperan sebagai Iqbal yang ada di sini nih. Nah, yang itulah pejabat coblos-mencoblos. Caranya nonton yang diceritain. Enggak. Tapi udah ada goodie bag-nya di sini kan, jadi mau nggak mau harus diceritain. Jadi nonton aja, ya Bu Rika ya. Lihat saya satu scene sama Bu Rika, seru di mobil itu tadi. Jadi sebenarnya saya nggak cuma di mobil itu sih. Jadi nanti saya juga ada di warteg gitu, tapi saya emang nggak main, jadi cuma emang spanduk-spanduk sama poster-poster. Ada di semua scene, tapi nggak main. Penasaran nonton filmnya? Tepuk tangan dulu untuk jajaran guys dari film Agen Plus 62. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa film ini merupakan karya fiksi. Sekali lagi saya ulang juga, seluruh nama, tokoh, peristiwa, latar tempat yang ditampilkan tidak bermaksud untuk menggambarkan, menyindir atau merujuk pada individu, kelompok tertentu, institusi atau peristiwanya. Tolong itu dikutip ya. Iya. Dan sekarang saya akan mempersilakan rekan-rekan media yang mau bertanya. Kita batasi dulu untuk 3 pertanyaan pertama dan bisa kita buka setelah ini dan akan dibantu jawab oleh teman-teman filmmaker maupun cast dari film Agen Plus 62. Untuk 3 pertanyaan pertama kita buka, silakan angkat tangan. Ini ada yang mau nanya lagi nih. Terima kasih. Jangan sampai ngebakso. Boleh silakan disebutkan nama dan juga media ini ya. Saya Arul dari Demi Film. Yang pertama yang saya lihat dari Wahana Kreator untuk genre ini Mas Salman dan teman-teman yang lain, smart comedy and sarkas comedy. Pemilihan angkatan saya, Kak Oneng dan Kak Fani itu kemudian aku masih muda. itu menggugah memory calling yang rata-rata sekarang itu sudah punya anak di usia Gen-Z, usia dari Kenu ya kan. Jadi ini akan melibatkan keluarga. Jadi 2 generasi untuk melihat Agen Plus 62. Agen Plus 62 itu punya nasionalisme kan. Agen Plus 62 itu kalau teman-teman yang suka dengan medsos itu akan melibatkan sebuah kebangsaan yang sangat luar biasa. Jadi saya bilang ke Oneng bahwa film ini sebenarnya wajib ditonton oleh anggota DPR. Kelewatan aja kalau anggota DPR nggak nonton film Agen Plus 62 ya kan, karena Anda punya circle di wilayah itu, sehingga kalau misalnya mereka ingin menjadi panutan kami sebagai rakyat, mereka harus memberikan contoh. Tontonlah Agen Plus 62. Saya mau bertanya Mas Salman, apakah narasi yang saya gunakan di awal tadi itu betul dari teman-teman Wahana Kreator bahwa ada wilayah komedi yang mencerdaskan dan ada sarkas, karena kita ibaratnya ngaca gitu loh di cermin ini. Seperti tadi Kenny bilang tidak hanya ketawa, tapi sepulang itu kita kemudian dititipkan sebuah rasa. Oh iya ya, kok saya seperti itu ya? Oh iya ya. Terus kemudian kepada Kak Oneng, baliknya kakak di film ini, apakah itu menjadi awal kerinduan yang akan menetap atau hanya ngontrak saja gitu, alias sementara? Karena kan keterpanggilan seorang Rieke Diah Pitaloka itu kan sebenarnya kalau melihat sebaran komen-komen kakak sebagai anggota DPR itu kan mewakili, itu kan mewakili gitu ya. Itu kan mewakili kegelisahan kita semua ya Kak. Jadi apakah memang cukup terdengar kok? Apakah film Agen Plus 62 ini akan menjadi momentum bahwa Kak Rieke Diah Pitaloka akan terus kemudian main di produksi-produksi
yang akan datang. Kak Dina, bravo ya. Gua kangen dengan karya. Oke, terima kasih. Silakan dijawab teman-teman, mulai dari Mas Salman. Ya, kalau ditanya ini komedian seperti apa, film seperti apa, mungkin gue berusaha karena kami mencoba untuk mengajak penonton dan masyarakat Indonesia untuk tertawa tapi tidak membodohi, tapi juga untuk mencoba mengkritik tapi tidak memburui. Itu sih. Terima kasih Mas Salman. Selanjutnya Ibu Rika. Dia nanya dia nanya apa tadi Cuk? Kontrakan udah lebih itu sekarang. Tadi mau kontrakan. Dia nanya apa sih Bang? Lu panggilnya orang. Lu mau main film lagi apa enggak? Mau balik lagi aja. Iya, terima kasih pertanyaannya. Sudah dijawab sama Mas Ucup. Mau deh mau balik lagi. Ada film kedua aja besok. Agen PPS mulai sekarang. Serius apa? Ya udah ngomong. Ya, oke. Jadi ini mungkin kalau pernah nonton Assalamualaikum Besti Luf Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice. Nah ini salah satu juga ada cerita yang aku bocorin dulu ya. Ya di Viral for ini. Nah itu ada kisah yang kita fight memang benar-benar, dan gimana teman-teman plus 62 itu bener banget, lewat kata plus 62 itu kita jadi terpanggil untuk mikirin semua. Intinya bahwa film ini seperti yang bilang tadi bukan hanya menghibur, tapi ini adalah, kalau saya bisa menyebutnya satir atau black comedy, tapi ini adalah coraknya juga realis. Ya seperti saya adalah perempuan STW yang sungguh realis begitu, nggak usah ketawa terus. Dan ini mencerminkan sesuatu yang terjadi di publik. Bagi saya dan teman-teman Wahana ini luar biasa, bahwa sebuah cerita film itu kita sangat berharap juga seperti yang disampaikan Cinta adalah mimesis atau cermin dari kondisi yang ada sekarang. Sehingga setelah kita selesai nonton, insya Allah film ini tidak hanya membuat teman-teman plus 62 nonton lalu terhibur, tapi juga setelah itu insya Allah yang nonton ini insya Allah jadi lebih waras lagi gitu. Mau main di mana? Di film lain. Di mana? Di film lain. Belum ada yang nawarin. Iya. Mau main. Ada yang nawarin tapi bukan Wahana Kreator, Wahana Kora-Kora. Ya nanti lihat nanti aja. Pokoknya nonton dulu lah. Nanti kalau misalnya, oh ternyata dia masih bisa acting loh. Atau sebenarnya selama ini dia acting gitu. Nah jadi kalau itu memang ada yang nawarin dan cocok ceritanya, why not deh. Lagi disiapin. Apa jangan-jangan ada lagi Mas Aris? Oke, selanjutnya kita buka satu lagi pertanyaan. Oke, bisa. Yang ingin saya tanyakan kembalinya dengan Ini ibu. tegang banget suaranya. Kita berdua takut. Enggak, emang suaranya begini. Ya, kembalinya datangnya Kak Rike ya di perfilman seperti ini. Gimana kesan-kesannya pada saat mulai lagi untuk film pertamanya di tahun 2025 ini. Terus yang ingin saya pertanyakan lagi yang kedua, gimana cara chemistry untuk kalian pemain, gimana bisa terhubung, apalagi tadi kan Kak Kianu bilang nggak gini Kak Rike, sekarang kan udah zamannya Gen Z ya. Nah ini harus diubah konsepnya seperti apa gitu. Terus yang ketiga pertanyaan yang lanjut lagi, terus ini kan enggak ada lagi. Terus ini kan ceritanya kan masih belum banyak ya terkait dengan penyamaran, terus yang dimana ada segi komedinya juga, actionnya juga ada. Nah ini gimana caranya untuk membawa penonton terhibur, penasaran, gergetan. Nah gimana kira-kira dari untuk cara buat membentuk alur cerita ini bisa jadi sesuatu yang dramatis dan memorable untuk penontonnya. Terima kasih. Oke. Oke, chemistry dulu deh biar Mbak Rikanya istirahat ya. Aduh, aku punya cerita lucu. Di hari pertama aku reading, hanya ada aku sama Kianu sama Mbak Dina dan juga Diva. Nggak tahu kenapa, boleh ya aku cerita? Sebelum kita main film bareng ini, Kianu tuh selalu takut kalau ketemu aku. Setiap aku tanya, Kianu kenapa takut? Dia bilang, enggak, tapi ternyata katanya takut karena takut
diajak bahasa Inggris. Karena bahasa Inggrisnya bagus banget loh, really. Nanti kalian bakal lihat saat kita premiere bulan depan, bahasa Inggris dia bakal keluar. Bahkan tadi dia yang minta kita press con bahasa Inggris aja. Wah, kita coba di tempat langsung. Do you want to do this press conference in English? No. Oke, jadi ceritanya belum selesai. Di hari pertama hanya aku dan Keanu. Ada scene di mana kita harus bertatapan. Nggak tahu kenapa, padahal akunya udah yang kamu hebat, kamu bertalenta. Dia nggak berani natap mata aku. Dia natapnya ke sini. Jadi kita ngelakuin scene tapi dia natapnya ke atas. Tapi itu lucu karena nggak ada yang harus takutin gitu. Tapi sekarang udah berubah. Sekarang dia ngomong, ini disensor ya, dia ngomong bitch ke aku udah nggak apa-apa gitu. But anyway, kita bisa membangun chemistry karena kebetulan jangka waktu readingnya cukup panjang dan banyak sekali momen-momen intensif antara aku, Keanu, sama Mbak Rike. Dan percaya nggak percaya yang tadi Mbak Rike bilang bener loh, aslinya Mbak Rike serius banget. Yes, waktu pertama kali aku Mbak Rike, aku kaget seberapa seriusnya dia. Karena waktu aku ngajak ngobrol, aku kira bakal diajak ngelawak kan. Ternyata enggak, bener-bener ngomongin project-project dia ke depannya, sistem-sistem yang dia udah bangun. Aku yang wow, she's so smart. And ternyata emang selama ini dia tuh berakting dalam kehidupan aslinya di mata publik gitu, berakting lucu karena aslinya serius, ya enggak? Dan satu lagi untuk jawab pertanyaan nomor 3, menurut aku yang membuat film ini sangat spesial adalah karena seiring berjalannya waktu, sering sekali seorang pahlawan itu digambarkan sebagai sosok yang sempurna, yang unreachable, susah digapai, dan nggak relatable. Tapi di Agen 62 ini yang menurut aku luar biasa adalah melalui karakternya Mbak Rike dan juga Keanu, karakter mereka berdua melambangkan bahwa sebenarnya ada seorang pahlawan di dalam diri kita semua. Kita nggak usah menjadi seorang yang nggak usah menjadi seorang yang luar biasa, tapi selama kita memiliki ketulusan dan keberanian untuk berjuang untuk apa yang benar, pasti akan ada cara untuk mendapatkan keadilan itu. So, well done. Silakan selanjutnya. Kalau Mbak Rike Bahasa Inggris, oke? DITO. Just playing around. Pertanyaannya gimana cara dari membangun chemistry? Tadi kan ada yang joke-nya Gen Z, ada yang joke-nya bukan Gen Z. Kira-kira gimana ketemuin komedinya gitu? Itu begini kan? Chemistry sih berjalan lancar ya. Waktu pertama kali ketemu Bu Rike itu tuh aku sendiri-sendiri, lu bayangin. Gue ketemu Kak Cita sendiri, ketemu Bu Rike sendiri. Udah kayak pengen tinju tuh lo. Udah gitu di mata gue aku admire banget dua perempuan ini kan, kayak Kak Cita dengan semua pencapaiannya, pendidikannya, Bu Rike juga dengan pendidikannya dia juga udah nggak bisa sekolah lagi Bu, udah mentok kan sekolahnya mentok, udah ditaruh di perpustakaan dia tuh lo. Pertama kali kenal galak ini matanya gitu, cuman pas udah kenal, Bu dikasih makan mulu, kata gue, ini Bu dikasih makan apa yang menghukum saya Bu, udah nggak kuat, tiap hari ngerujak dia masak di lokasi syuting sama lo. Akhirnya kita jadi chemistry terbangun dengan sering berjalannya waktu, terus karena ibu udah senior berkomedi, terus kita sering sharing, aku juga kayak aku tuh dikenalnya kayak gimana sih, apa sih yang lucu dan relevan bagi generasi sekarang, terus kita ngobrol banyak banget sama Kak Cita juga, kayak pokoknya kita seru deh lucu-lucu kejadian di lokasi syuting. Jadi ada ini apa pengobatan alternatif sama lo di lokasi syuting kayak gitu. Jadi menurut aku saking kekeluarganya Bu, udah kayak apa tahu deh kita semuanya dilakuin, pengobatan alternatif, makan, masak, bercanda, udah bukan lagi ketiban badai, tenda roboh, mati nggak lo? Pokoknya semua kita laluin. Aku tuh ngerasa ya syuting ini kayak lama, kayak readingnya juga lama. Reading 2 bulan, syuting sebulan ya Bu. Jadi kalau wow, kalau chemistry-nya kebangun, kebangetan. Mau ngapain, mau pandang-pandangan gue.
Iya, jadi chemistry sih dibangun dengan sewajarnya, mengalir. Oke. Selanjutnya ke Ibu. Ibu mau tanya gimana cara bangun chemistry-nya dan bagi waktu. Jadi sebenarnya aku ini angkatannya temenan sama ibunya Cinta, mamanya Cinta, dan temenan juga sama Malu ya. Kagak. Iya, Malu temen gua. Ini juga begitu dong. Iya, gue sama gua belum bayar. Gue kadang-kadang mukanya lucu tapi backgroundnya gue takut. Dia ada yang bercanda apa enggak nih? Seperti gitu. Jadi udah dengar tentang mereka dari ibu-ibunya mereka. Ya, jadi udah kira-kira oh kayak gini. Jadi akhirnya untuk mendekatkan itu memang aku jadi emaknya mereka kadang-kadang ya. Curhatnya apalagi piano, aduh banyak banget deh galonya ya. Akhirnya supaya suasana syuting itu menyenangkan, karena menurut aku terbiasa karena aku syuting dari umur 13 tahun dan aku tahu kalau suatu syuting itu bisa berjalan baik dan hasilnya baik ketika semua merasa happy seperti Cinta bilang. Jadi kita benar-benar membangun kedekatan itu enggak dengan terpaksa. Oleh karena itulah saya menciptakan selalu suasana family gathering ya. Kadang-kadang kita ada catering. Jadi nggak syuting-syuting sebenarnya. Jadi kita makan-makan dan semuanya benar-benar dilakukan dengan senang hati gitu. Nanya apa ini? Bagi waktunya kali Bu. Sebenarnya kalau aku boleh, aku spill dikit aja boleh nggak ya? Jadi ceritanya itu ini memang benar-benar kalau aku sendiri kenapa akhirnya memutuskan oke, aku syuting dan ambil cerita ini karena ini adalah cerita yang memang penting buat kita semua. Bisa terjadi dan menimpa siapa aja dan aku sendiri nggak tahu harus ngapain lagi dan aku pikir apa yang nanti akan kalian tonton di film ini adalah sesuatu yang harus menjadi awareness kita semua dan itu disajikan tidak dengan cara menggurui tapi kita mencoba menghadirkan realitasnya seperti apa sehingga ketika nonton film ini tentu aku berharap bahwa seperti Cinta bilang perubahan sosial itu nggak datang dari top down sebenarnya tapi dari kita semua, dari rakyat biasa begitu yang kemudian seperti dua penulis muda ini yang mencoba untuk menampilkan sesuatu yang sebenarnya itu kondisi yang berat buat kita semua tapi bisa kok jadi ringan gitu dan itu harus menjadi itu kan sabotase. Udah kayak gitu. Udah cukup? Kebiasa kan dimatiin. Ya. Tempat film mas. Jangan ajak gue nih. Oke cukup kayaknya ya. Udah dimatiin mic-nya. Waktunya udah habis rapatnya kita. Wow. Pulang hati-hati. Oke, sebagai penutup dari press conference ini, saya mengundang Keanu untuk bisa menyampaikan closing statement sebelum nanti kita akan berfoto bersama. Wow. Bahasa Inggris. Pakai mic gue dong. Ya, jadi saya dengan film ini bersama-sama mau mengajak semua masyarakat di manapun yang akan menonton filmnya bahwa yuk kita berkontribusi walaupun kecil besar tapi dengan keberanian itu akan menjadi valid bagi kita semua. Oke, teman-teman cast boleh tetap di tempat, teman-teman